Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Rata Vita Hermalika dengan NIM 403210007. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana cara saya membuat aplikasi pembelajaran berbasis dengan web kodular. Nah, di mana video kali ini saya dedikasikan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah program komputer dengan dosen pengampu Bapak Eris Fani Firdaus MPG. Jadi langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Tapi sebelumnya saya beritahukan bahwa mungkin video tutorial ini tidak seperti step by step. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan tentang apa yang sudah saya kerjakan dalam pembuatan aplikasi berbasis kodular ini. Semoga ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang nonton video ini. Oke, langsung aja ya. Oke, baik teman-teman, di sini kita lanjut untuk bagaimana cara pembuatan aplikasi dengan web kodular. Yang pertama, di sini kita buka Chrome. Di sini saya sudah buka. Nah, di sini kita masuk ke kodular ya. Jadi teman-teman masuk ke Chrome atau web ya untuk Google-nya. Kemudian teman-teman klik di kolom pencarian, ketik ya maksudnya, ketik di kolom pencarian kodular.io. Nah, di sini untuk yang pertama itu di sini ada create apps. Jadi teman-teman nanti login dulu terus buat nanti sampai hasilnya seperti ini. Nah, kita klik create app. Maaf ya teman-teman sedikit lama karena gangguan jaringannya. Mohon maaf. Nah, di sini teman-teman kita udah punya dua aplikasi. Nah, di sini ini di aplikasi yang pertama ini saya coba-coba buat ya. Nah, di aplikasi yang kedua ini adalah aplikasi yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah program komputer saya. Nah, dinamakan dengan Starmal Edu. Di sini banyak fitur-fiturnya ya, ada beberapa seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman belum bikin, itu nanti masuknya ke di sini, create project. Nah, nanti teman-teman masukin namanya, nama aplikasinya, teman-teman mau apa gitu. Misalkan di sini saya membuat aplikasi yang lain ya, misalkan bangun ruang gitu. Sorry. Bangun bangun gitu aja lah ya. Terus next. Nah, di sini ada apps name ya. Nanti teman-teman mau namain aplikasinya apa nih gitu kan. Misalkan tadi bangun gitu. Sorry. Bangun. Nah, terus untuk time-nya default aja. Nah, minimum SDK levelnya nih. Teman-teman nanti maunya aplikasi teman-teman untuk bisa digunakan dengan versi Android berapa gitu. Nah, sini ada banyak lah sampai 10.
tekan di sini 5. Oke. Nah, terus di sini teman-teman bisa set untuk primary color dark, dan accent color-nya. Terus kemudian finish seperti itu. Tapi karena saya sudah buat, jadi kita akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah saya buat dulu ya. Nah, kita klik di sini, Starmal Edu namanya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, di sini adalah tampilan awal untuk aplikasi kodular saya seperti itu. Nah, di sini ada screen 1. Tapi sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu kodular. Jadi, kodular itu merupakan aplikasi berbasis web yang dapat membantu para pengembang dalam membangun aplikasi berbasis Android dengan menggunakan konsep drag and drop. Ya, teman-teman ingat konsepnya itu drag and drop. Nah, kodular menjadi aplikasi yang sangat populer digunakan oleh pengembang dalam membangun aplikasi berbasis Android. Jadi, kodular ini hanya untuk Android saja, teman-teman. Jadi, kalau misalkan HP kalian iPhone seperti itu ya, mohon maaf belum bisa, dan ini digunakan untuk Android. Nah, untuk itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit juga tentang fitur-fitur yang ada di kodular. Nah, di sini yang pertama ada project. Nah, project teman-teman bisa save project, save as project, import project untuk AIA seperti itu ya. Kemudian ada export juga. Nah, di sini tes. Nah, di sini teman-teman kalau udah bikin itu bisa mengkoneksikan antara PC-nya ya, antara laptopnya dengan HP teman-teman. Jadi handphone teman-teman nih. Jadi kalau kadang apa yang ada di layar laptop itu tampilannya belum tentu sama kalau di HP seperti itu. Nah, jadi untuk itu kita gunakan, kalau saya itu menggunakan ini, Connect to Companion. Jadi ada aplikasinya teman-teman. Nah, ini aplikasinya ya. Oke. Nih, di sini teman-teman aplikasinya aplikasi Companion. Nah, jadi nanti teman-teman scan QR code-nya yang dari ini Connect to Companion. Nah, di sini nanti teman-teman scan supaya bisa masuk di kodular Companion-nya seperti itu. Kemudian di sini ada export ya. Export di sini adalah untuk APK-nya. Kalau teman-teman udah selesai bikin aplikasinya, jadi teman-teman nanti ekspor di sini supaya dapat file APK-nya untuk dipasang di HP teman-teman seperti itu. Kemudian di sini ada screen ya. Nanti teman-teman bisa bikin screen-nya di sini. Kemudian untuk tambahkan screen ya, tambahkan screen. Kemudian juga ada untuk copy screen-nya. Kalau teman-teman kayak ada beberapa screen yang memang sama gitu ya konsepnya, bisa di copy screen aja. Terus selanjutnya ada palet. Nah, di sini palet ya, teman-teman. Saya nggak akan jelasin semuanya, saya cuma mau jelasin yang saya pakai untuk aplikasi saya saja. Nah, di sini ada user interface. Nah, di sini saya pakainya itu ada button ya, image, label.
ya. Mungkin itu yang banyak kita gunakan nantinya. Kemudian di sini juga ada layout teman-teman, ya. Di sini ada layout. Nah, kita pilih general. Di sini teman-teman bisa pakai untuk yang di sini saya pakai yang vertical arrangement, kemudian vertical scroll arrangement, kemudian ada space juga dan juga ada horizontal arrangement. Nah, selain itu di sini juga saya pakai view ya. Di sini kita pakai view untuk web viewer. Nah, nanti untuk beberapa materi seperti itu. Kemudian di sini saya juga pakai untuk Google ya, untuk menambahkan YouTube. Jadi ada beberapa video YouTube yang saya tambahkan juga dalam aplikasi saya. Kemudian pindah ke all component. Nah, di dalam satu screen itu nanti ada eh, penjelasan berapa aja sih, apa aja sih palet ya komponen yang udah kita masukin untuk aplikasi kita gitu. Kemudian di sini ada designer dari screen 1 ya, ini screen 1. Di sini ada banyak halnya, ada about screen, horizontal dan lain sebagainya. Tapi tidak terlalu berpengaruh. Nah, di sini ada untuk screen yang pertama ya, teman-teman. Untuk screen yang pertama di sini ada vertical arrangement. Tadi diambil dari yang layout ya. Dari layout, kemudian general. Nah, kemudian di sini ada vertical arrangement. Gimana cara pakainya? Kita klik di sini, drop and drag di sini, teman-teman. Lepaskan di sini. Seperti itu ya. Nah, jadilah hasilnya seperti ini. Kemudian untuk oblique horizontalnya kita pakai center, kemudian oblique vertikalnya itu kita pakai yang center juga. Nah, di sini untuk height dan width-nya kita pakai fill parents. Di sini juga ada image. Image di sini, gimana sih caranya untuk menambahkan ini gambar ini ya, teman-teman? Untuk menambahkan logonya gitu. Nah, kita pakai image di mana? Di user interface. Di user interface, kemudian pilih image, drop and drag di sini, teman-teman. Oke? Seperti itu. Nah, nanti muncul screen-nya seperti ini. Gimana cara upload picture-nya? Kita upload di sini, picture, kemudian upload asset. Oke, kita upload aset. Kita tunggu. Nah, kemudian di sini kita pilih nih mana fotonya yang mau diupload. Kemudian kita pilih open seperti itu ya. Nah, setelah itu nanti muncul fotonya di sebelah sini teman-teman, di sebelah sini. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau belum muncul ya, karena kita close dulu, kemudian klik di sebelah sini. Nah, di sini baru dipilih teman-teman, mana nih foto yang tadi mau dipilih buat jadi ikonnya gitu. Baru nanti hasilnya muncul seperti itu. Kemudian di sini juga ada label ya untuk screen 1. Nah, di sini ada label. Label di sini untuk saya gunakan untuk menulis ya, menulis aplikasi saya, nama aplikasi saya seperti itu. Nah, di sini ada kita klik ya, di sini clickable, kemudian saya pakai fontnya bold, size-nya 45. Untuk height dan width-nya itu kita pakai otomatis aja. Nah, di sini teksnya teman-teman bisa sesuaikan dengan aplikasi yang dibuat nantinya. Di sini saya membuat Starmal Edu. Selanjutnya sama ya, sama yang image tadi, label juga seperti itu. Di sini ada label, kemudian kita drag and drop di sini. Seperti itu ya, teman-teman.
Nah, kemudian di sini ada button. Button juga sama. Untuk button kita drag and drop di sini di layar screen 1. Untuk hacknya otomatis, di sini saya pakai weight-nya fill parents. Kemudian untuk text-nya saya pakai kata let's go. Seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke yang selanjutnya, di sini saya mau jelasin nih. Kegunaan button ini itu untuk suatu tombol yang bisa digunakan dalam apa namanya? Dari satu screen ke screen yang lain gitu ya. Untuk agar dapat digunakan button ini harus di coding seperti itu. Tapi di Kodular ini bukan coding namanya ya. Nah, kita pilih blok. Di sini sudah ada untuk seperti codingannya seperti itu ya teman-teman. Tapi di sini kita namanya bukan coding gitu. Nah, gimana caranya? Ini dari screen 1 ya. Tadi kan ada button nih. Kita klik button. Nah, kita pilih ini, kemudian drag and drop di sini. Bebas di mana aja ya. Kemudian kan setelah kita klik button ini mau ngapain sih gitu kan. Nah, setelah itu kita mau another ke screen selanjutnya gitu. Ke screen selanjutnya. Maka kita klik kontrol. Kemudian kita di sini open another screen name. Nah, di sini ada bangun datar, tapi teman-teman bisa pilih yang lain dan di sini ada menu seperti itu. Oke, kita hapus ya. Nah, kemudian kita balik lagi. Kalau di HP bisa dilihat ya. Bisa dilihat kalau di HP nanti hasilnya seperti ini. Kita klik ya untuk aplikasi Star Malay Dunia karena saya sudah memasang di HP. Kemudian kalau teman-teman udah masukin blognya ya, kalau teman-teman udah masukin blognya di sini, nanti akan muncul di sini. Bisa diklik let's go. Nah, ini adalah hasil screen yang kedua dari aplikasi yang sudah saya buat teman-teman. Adalah screen menu. Screen utamanya ya. Sebenarnya di sini ada screen utamanya. Nah, untuk screen menu, kita screen di sini saya udah ada beberapa screen ya. Di sini kita klik screen menu. Oke, beda ya teman-teman tampilan di di PC-nya sama di handphonenya seperti itu. Apa aja sih di sini yang saya masukkan untuk di screen menu ya. Di screen menu di sini ada vertical arrangement, ada horizontal arrangement, ada image tadi ya. Ada image itu untuk bagian yang ini teman-teman. Nah, di sini kita buat dengan vertical arrangement, horizontal arrangement, dan image. Kemudian yang kedua ada vertical arrangement. Vertical arrangement kita gunakan untuk bagian sini, bagian tengahnya ya. Vertical arrangement, terus kemudian di sini space ya. Space di sini, kemudian kita ada label dan space-nya juga. Untuk ukuran ya, untuk ukuran space itu kita bisa atur teman-teman di sini. Height-nya berapa tingginya ya. Terus lebarnya juga berapa, kita bisa atur sesuai keinginan kita. Oke. Kemudian di sini ada horizontal arrangement. Itu di bagian sini ya, horizontal arrangement. Di sini ada bagian informasi dengan
label 1 dan label 3. Label 2 dan label 3, mohon maaf. Nah, di label 3 ini kita menggunakan, kan ada gambar-gambarnya nih teman-teman. Dari mana sih gambar-gambar ini gitu? Dari mana sih gitu kan? Nah, kita pakainya fontnya itu material icon ya. Kita pakai material icon. Nah, untuk iconnya kita dapat dari teman-teman bisa langsung search di Google untuk material icon. Oke, tunggu ya. Nah, di sini ada berbagai macam ya. Ada berbagai macam icon yang dapat kita gunakan, tapi ada beberapa juga yang web Kodular itu belum bisa atau belum mendukung untuk penggunaan icon-icon yang ada di Google Icon ini gitu. Kalau misalkan ada yang belum, nanti kita juga bisa ganti dengan icon yang lain. Nah, di sini ada support agent ya untuk informasi tadi ya. Kita klik. Nah, di sini kita copy teman-teman. Kita copy untuk support agentnya. Kita copy ya, Ctrl plus C, kemudian kita balik lagi ke Kodular, kemudian kita paste di bagian teks ini. Nanti akan muncul ikonnya seperti itu. Ini juga dilakukan untuk pendahuluan, materi, evaluasi, simulasi, dan juga video. Sama ya. Ini ada pendahuluan, ada materi, ya, ada evaluasi juga, ada simulasi, video, ya, label. Nah, untuk tingginya atau lebarnya, ukuran fontnya itu teman-teman bisa edit di bagian properties di sini, Common Properties ya. Di sini. Kalian teman-teman bisa edit di sini. Nah, tadi kan kita gunain untuk label 2, label 3 ya. Label 2, label 3. Kemudian selanjutnya bagaimana sih cara pengoperasian agar label ini juga bisa diklik seperti itu ya. Kemudian nanti kita masuk ke misalkan di sini saya contohkan untuk yang informasi ya, bagian informasi. Nah, di sini kita klik box. Nah, di sini ada bagian informasi. When ketika informasi ini diklik ya, itu akan memunculkan screen baru ya. Akan memunculkan screen baru yaitu screen informasi. Sama tadi yang kayak pas awal ya, teman-teman, kita pakainya yang drag and drop ya. Nah, di sini misalkan informasi nih. Pilih informasi, kemudian where, informasi klik ya di sini. Nah, nanti untuk perintahnya ketika informasi ini diklik apa sih gitu kan. Nah, nanti kita masuk ke kontrol, kita cari open another screen name seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa cari screen apa yang mau dibuka untuk ketika informasi ini diklik seperti itu ya. Oke, kita hapus ya. Delete. Oke.
Nah, di sini kita pilih selanjutnya untuk screen informasinya. Ya, kan di sini ada tadi udah ya jelasin gimana untuk menambahkan image. Tadi udah di yang pertama, kita pilih image, terus drag and drop, kemudian eh kita pilih di sini upload filenya ya. Kemudian pilih filenya di sini, masukkan untuk ukurannya bisa disesuaikan seperti itu. Kemudian untuk labelnya, teman-teman bisa juga di sini drag and drop. Kemudian tulis untuk isinya mau apa labelnya gitu ya. Kemudian ada untuk material icon, kita untuk material icon ya. Untuk material icon di sini kita pilih font nih teman-teman. Pilih font itu material icon. Seperti itu. Lanjut ya. Ini kan tadi screen menu ya, oke. Screen menu. Nah, selanjutnya saya ada screen informasi. Apa sih yang ada di dalam screen informasi ini gitu ya. Oke, di sini kita ada informasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada screen informasi. Tadi kayaknya ada yang kelupaan ya untuk gimana sih cara nambah screen-nya? Ini tinggal ditambahin aja di add screen ya teman-teman. Kita tambahkan nanti muncul di sebelah sini screen yang baru ya masih kosong gitu. Nanti kita bisa edit-edit sendiri. Oke? Nah, di screen informasi ini kita juga ada ini di sini ada icon ya. Ada icon. Kemudian di sini juga ada label, ada space ya. Nah, untuk di sini ada label 6. Label 6, teman-teman bisa lihat di sini apa namanya? Untuk kalimatnya kayak gak jelas banget apa sih, itu cuma kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan kita lihat di HP, itu beda. Nah, di screen evaluasi informasi. Nah, kalau di HP nanti hasilnya akan jadi seperti ini teman-teman. Ada deskripsi ya, deskripsi dari aplikasi yang saya buat. Di sini ada Star Maledu adalah bla 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 bla, fitur utamanya bla 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 bla. Nah, gimana sih caranya buat teks ini gitu kan? Gimana sih caranya buat teks ini? Masa kayak nulis di teks di sini satu-satu gitu kan? Enggak teman-teman. Untuk informasi dan nanti juga ada yang dari eh, informasi dan juga ada pendahuluan ya di screen pendahuluan di sini itu kita pakainya HTML online untuk teksnya. Jadi teman-teman nanti cari di web ya di Google itu HTML space online.com HTML. Kemudian kita klik. Nah, jadi teman-teman di sini teman-teman menuliskan deskripsi yang bisa teman-teman buat aplikasinya ya. Teman-teman nanti klik di sini bla 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 bla. Nah, terus yang di sebelah kanan ini kita copy ya. Kita copy kemudian kita paste di sebelah untuk ini di label 3 ya. Di sini kita pastekan di sini dengan
kita menggunakan ini advanced properties ya. Advanced properties. Nah, di sini kita checklist untuk HTML format agar menghasilkan tulisan yang bagus seperti ini ya, teman-teman. Bisa dibaca tanpa ada kalau misalkan langsung dari web HTML online-nya, sorry. Kalau langsung dari web HTML online-nya kan nanti ada tambahan-tambahan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita klik yang HTML format, itu nanti nggak ada tambahannya. Oke, itu tadi sama ya teman-teman. Untuk screen informasi, di sini untuk screen informasi dan juga untuk screen pendahuluan. Cara pembuatannya sama seperti itu. Untuk codingannya atau blognya, kita pilih blog ya. Nah, di sini sama tadi seperti yang tadi untuk apa namanya? Pendahuluan. Di sini ya ada pendahuluan. Ketika label 4 nih, label 4 diklik, maka akan kembali ke menu awal ya. Menu awal. Jadi ketika pendahuluan itu diklik nanti ketika ini ya tanda panah ini diklik nanti akan kembali ke screen yang kedua, screen menu seperti itu. Nah, lanjut lagi nih teman-teman. Tadi kan informasi udah, pendahuluan juga udah. Sekarang untuk yang materi ya, screen materi. Kita buka untuk screen yang materi. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada materi bangun datar dan juga bangun ruang. Kita gunakan button 1 dan button 1 copy karena saya males untuk drag and drop, jadi kok saya copy aja ya, yang gampang-gampang, yang simple-simple aja. Jadi untuk ini materi screen materi hanya seperti ini, tidak tidak banyak-banyak gitu ya. Nah, tapi untuk materinya gimana nih? Kita kan minim minim memori ya untuk agar supaya aplikasi nanti yang kita buat ini MB-nya itu tidak terlalu besar, maka kita gunakan pihak ketiga. Pihak ketiga di sini adalah dari Google Drive, teman-teman. Di sini saya udah ada untuk materinya. Materi bangun datar dan juga bangun ruang. Nah, ada materi bangun datar dan juga bangun ruang. Jadi, di sini kita tambahkan screen lagi ya, supaya nanti kalau kita klik bangun datar di sini, ada muncul screen baru untuk menampilkan materi seperti itu. Nah, kita ke bangun datar dulu. Nah, di sini bangun datar ya. Sama screen-nya seperti screen materi, hanya saja untuk isiannya di sini kita menggunakan web viewer ya, teman-teman. Jadi untuk web viewer tadi itu kita dapat dari sini layout, kemudian view ya. Kemudian di sini ada web viewer. Kalian drag and drop ke screen-nya seperti itu. Nah, untuk menambahkannya itu kita masukkan dari Google Drive. Kita copy linknya, kemudian kita paste di sini. Dan jangan lupa untuk ketika mengcopy link dari Google Drive-nya ini, kita klik kanan ya. Nah, di sini
Kita bagikan. Jangan lupa untuk setelannya ini siapa saja yang memiliki link. Jadi untuk publik ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih di private, nanti malah jadi repot ya. Kita ubah dulu nih aksesnya ya untuk publik, kemudian baru salin link. Setelah salin link, kita kembali lagi ke Kodular, kemudian kita eh, apa? Kita paste di home URL-nya seperti itu. Nah, gimana sih hasilnya gitu kan? Kalau di sini kan kayak gak ada apa namanya, gak ada tulisan apa-apanya gitu kan. Tapi kalau misalkan di HP nanti ada tulisannya teman-teman, ada materinya. Nah, di sini. Nah, jadi ada materinya. Nih, kalau misalkan kita klik bangun datar, nanti muncul materi bangun datar seperti itu. Ya, teman-teman bisa klik di sini. Oke, saya oke ya. Nih. Jadi nanti teman-teman upload dulu filenya di Google Drive, kemudian ubah aksesnya, salin link ya, kemudian kita masukkan di web viewer untuk kemudian di paste link Google Drive-nya seperti itu. Sama juga untuk yang tadi bangun ruang. Bangun ruang juga sama seperti bangun datar tadi ya. Kemudian kita ke screen materi lagi ya. Jadi bangun datar dan bangun ruang itu satu screen, hanya pembedanya itu tadi di untuk ininya materinya ya. Untuk materinya nanti kita sama juga kita klik kanan, kemudian bagikannya itu nanti untuk publik gitu ya, untuk publik, kemudian salin link seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya di sini ada screen evaluasi. Ya, kembali lagi ke screen menu dulu. Nah, screen menu. Oke. Di screen menu ini tadi informasi udah, pendahuluan udah, materi udah ya. Kemudian di sini ada evaluasi. Evaluasi di sini saya menggunakan juga dari Google Drive, teman-teman. Untuk format apa namanya, screennya itu masih sama ya. Di sini ada evaluasi untuk label 2, untuk label yang satu ini ada material icon, dan yang label ketiga ini untuk teks biasa seperti itu. Nah, untuk evaluasi di sini ya, di sini saya sudah membuat evaluasi bangun ruang. Gimana cara nambahinnya? Sama kayak yang tadi, kita tambahkan screen baru buat kalau misalkan kita klik di sini evaluasi, nanti muncul screen evaluasi seperti itu. Ya, di sini saya sudah ada screen evaluasi. Ya. Nah, screen evaluasi sama ya teman-teman tadi sama yang di screen bangun ruang dan bangun datar. Hanya penambahan di apa namanya, di web viewer ini URL-nya diganti jadi Google Form ya, jadi Google Form. Gimana penampilannya kalau kita lihat di HP? Itu akan jadi seperti ini. Sebentar. Kita klik evaluasi ya.
Nah, muncul nih teman-teman evaluasinya kita. Kita di sini masukkan nama, ya, masukkan nama di sini Ratna. Hanya 2 deh. Oke, Ratna. Pinnya, di sini saya kemarin buat pin. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu pinnya, jadi ya yang nggak bisa ngerjain gitu. Harus tahu dulu pinnya berapa gitu. Kemarin saya buat yang gampang aja 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian baru bisa lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa buat ya untuk evaluasinya. Ya, nanti teman-teman apa namanya? Isi untuk evaluasinya seperti itu. Selanjutnya selain evaluasi ya, di sini juga ada simulasi, teman-teman. Ada simulasi. Kita lanjut ke screen simulasi. Nah, sama kan teman-teman tadi sama yang screen bangun datar, bangun ruang, kemudian juga ada evaluasi. Hanya kita penambahan di web viewer-nya itu kita ganti nih simulasinya. Kita pakai ini teman-teman, pet. Pet ini gunanya untuk penambahan simulasi-simulasi yang lumayan menarik ya. Di sini ada berbagai materi ya, ada fisik, ada chemistry, ada math, ada biologi, ya banyak ya teman-teman. Teman-teman jadi bisa pilih sesuai materi apa yang dibutuhin teman-teman ya, simulasinya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada video, penambahan video ya. Kita masuk ke screen video. Oke. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada tulisan YouTube ya. Ada tulisan YouTube. Gimana cara nambahnya gitu kan. Tadi kalau yang web viewer kan di layout terus view, terus masuk ke web viewer ya. Nah, kalau pada video ya, kita masuknya ke Google, teman-teman. Nah, ke palet Google, kemudian di sini ada YouTube ya. Kita drag and drop di sini gitu. Di screen yang video. Nah, gimana cara munculin untuk ininya, YouTube-nya gitu kan? Jadi nanti teman-teman itu eh masuk ke YouTube ya, masuk ke YouTube. Nih, kalau misalkan saya buat lagi ya, di sini misalkan drag and drop. Nah, kemudian kita masuknya di, kalau tadi yang web viewer ya, ini kita hapus dulu ya. Kalau yang web viewer, kalau yang web viewer kan tadi masuknya linknya itu ada di, masuknya itu ada di ini ya teman-teman, di home URL-nya, di propertiesnya. Nah, kalau yang video dari YouTube ya, kalau video dari YouTube itu kita masuknya di blog ya. Nah, kita masuk ke YouTube. Oke. Kemudian kita cari
untuk video yang sesuai. Kemarin saya pakai yang ini ya. Kita buka aja. Oke. Ya. Nah, kalau videonya sesuai dengan materi yang digunakan teman-teman, nanti kita apa namanya? Salin link yang ada di sini, yang ada di atas. Ya, salin link yang ada di atas. Oke. Ya, salin link yang ada di atas. Kemudian kita pastekan di sini. Gimana ini dari mana sih gitu kan? Teman-teman pasti kepo. Nah, kita klik di sini YouTube Player 1 ya. Kemudian ini kita pilih yang when YouTube Player 1 initialized ya. Do gitu. Kalian teman-teman klik ini kemudian drag and drop seperti itu ya. Kemudian drag and drop. Oke. Tadi lihat dulu. Nah, setelah drag and drop tadi, kemudian kita klik lagi ya. Kita cari scroll ke bawah itu untuk yang ini. Call YouTube Player 1 ini yang ini. Call YouTube Player 1 load video ID. Kemudian kita drag and drop dan masukkan ke yang tadi adalah when YouTube Player 1 initialized. Nah, ini yang merah-merah ini dari mana gitu kan. Kita masuknya itu ke kontrol. Kemudian kita kita pilihnya yang text, Kita pilih text ya. Kita pilih lagi. Nah, pilih yang ini, yang kosong ya. Yang kosong. Nanti kalau teman-teman udah salin linknya, kita pastekan di sini gitu. Jadinya ini. Oke. Nah, gitu teman-teman. Jadi di aplikasi Starmal Edu ini ada beberapa fitur ya. Tadi ada di sini ada informasi yang berkaitan dengan informasi aplikasinya ya, teman-teman bisa baca. Kemudian di sini ada pendahuluan untuk materi apa yang akan dibahas seperti itu. Kemudian ada materi, di sini ada bangun datar dan bangun ruang. Kita klik bangun datar ya. Nah, kemudian akan muncul materinya seperti itu. Selanjutnya untuk evaluasi. Ya, di sini ada soal evaluasi, kemudian ada simulasi, kita gunakan PET. Nah, di sini saya gunakan simulasinya yang basic-basic aja gitu lah ya. Nah, kalau misalkan nih satu lingkaran, satu kotak itu jadi satu lingkaran itu kurang dari satu kotak gitu. Ya, yang simpel-simpel aja. Kemudian untuk videonya, sini saya menambahkan 2 video ya tentang bangun datar dan juga bangun ruang. Mohon maaf ya teman-teman, di sini jaringannya susah, jadi saya hanya menjelaskan tentang apa yang sudah saya buat tanpa membuat video tutorial yang step by step-nya gitu. Jadi karena ya itu tadi gangguan sinyalnya. Tapi nanti saya akan
kasih teman-teman link untuk uh, video tutorial step by step-nya di kolom deskripsi ya. Nanti akan saya kasihkan teman-teman. Oke, itu aja video dari saya ya. Kita kembali lagi ke menu awal. Nah, ini adalah aplikasi Star Maledu yang saya buat dengan menggunakan web Kodular ya. Semoga teman-teman bisa buat. Nanti saya juga akan bagi ini ya, format AIA-nya supaya teman-teman juga bisa edit sendiri atau nambahin materi atau lain sebagainya seperti itu. Nah, gimana sih untuk apa? Ekspor projectnya kalau udah jadi kayak gini, ya kan? Kalau udah jadi, itu teman-teman klik ke project untuk AIA ya. Kita nih, export selected project AIA. Nah, nanti akan masuk di sebelah sini teman-teman. Nah, di sini ya ada Samal AIA di sini. Saya juga udah download beberapa kali ya. Nah, di sini ada starmalaidu.aia. Kalau teman-teman mau yang langsung jadi aplikasi, kita klik export ya. Kemudian di sini kita langsung ke Android app, APK ya. Oke. Dan kita klik. Nah, kita tunggu nih dari apps ikonnya. Kita tunggu. Sebentar ya. Memang sedikit lama untuk pengunggahannya. Karena jaringan juga. Jadi teman-teman kalau misalkan mau edit atau buat aplikasi di web Kodular, itu jaringannya harus stabil dan juga mudah digunakan gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa scan QR-nya atau bisa download APK atau untuk salin ya. Salin linknya gitu. Nanti kalau misalkan download APK-nya, itu kita download ya. Oke, dimasuk di sini. Normaledu.apk ya, karena saya kemarin udah download, di sini ada normaledu1.apk seperti itu. Ya, teman-teman. Ya, mohon maaf apabila banyak kekurangan atau lain sebagainya. Yang pada intinya itu adalah penjelasan saya mengenai aplikasi yang sudah saya buat kemarin. Di sini ada berbagai menu screen ya. Ada screennya, ada beberapa. Kemudian juga ada beberapa palet di sini yang saya gunakan. Selain itu juga ada blok ya di sini. Bloknya. Tadi hanya tinggal kita drag and drop ya, drag and drop. Jadi ketika misalkan di sini informasi diklik, maka akan muncul screen informasi. Kalau screen pindah, akan muncul screen pendahuluan, materi, begitupun selanjutnya gitu ya. Kemudian selain itu juga tadi ada beberapa
Pihak ketiga yang kita gunakan antara lain di sini ada HTML online, kemudian ada icon ya, kemudian ada simulasi pet simulasi, kemudian juga ada Google Drive ya untuk menambahkan materi dan juga evaluasi. Selain itu di sini juga ada YouTube ya untuk video pembelajarannya. Oke teman-teman, mungkin sekian video tutorial atau penjelasan ya lebih tepatnya mengenai aplikasi Starmaledu yang sudah saya buat menggunakan web Kodular seperti itu. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.